Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun halus. Cakep, anu ngajawab salam jika leres. Daun salam, daun sereh. Cakep, anu ngajawab salam ngan sawareh. Disamping ke disalepa. Cakep, kuping nama ka kuping, tapi tekompak. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa tafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para alimil ulama, para kesepuhan, para ustad-ustazah, wabil khusus Saykhuna Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin yang kami hormati. Dewan juri, penata acara dan waktu yang kami hormati. Santriwan santrian, Bapak Ibu, pemuda-pemudi penerus bangsa yang kami cintai dan kami hormati. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, di era digital 4.0 seperti sekarang ini telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi melalui media sosial atau komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi menghadirkan kemudahan yang luar biasa, karena hanya dengan bermodal smartphone dan kota kita dapat menjelajah seisi dunia. Berbagai berita dan informasi pun dapat kita ketahui dalam sekejap mata. Oleh karena itu, internet begitu diminati di negara kita. Kementerian Informasi dan Informatika pun mengemukakan bahwa penggunaan internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta jiwa dan penggunanya didominasikan oleh anak muda. Namun sayang hadirin, penggunaan internet tanpa filterisasi yang kuat kerap menimbulkan ketergantungan dan kecanduan yang dahsyat. Dari mulai kecanduan chatting, update status, bersancar dari satu medsos ke medsos lainnya, sampai dengan kecanduan game online, video porno, judi, bahkan hobi menyebarkan berita-berita hoax. Semua berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa, dikarenakan semakin melombaknya kekerasan, permusuhan, sentimental, beragama suku dan moral, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Padahal hadirin, untuk membangun karakter bangsa yang kuat, maka diperlukan rakyat yang beradab dengan karakter yang kuat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita mampu membangun karakter bangsa yang mulia di tengah kemajuan digitalisasi teknologi yang tiada tara? Sebagai jawabannya, perkenankan kami membawakan syahril Al-Quran yang berjudul Membangun Karakter Bangsa di Era Digital, dengan landasan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum fanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Surat Ar-Rahman ayat 33 ini adalah ayat yang mengingatkan bahwa manusia tidak bisa lari dari Allah dan lari dari pertanggungjawaban kepadanya. Ayat ini juga memotivasi manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi dengan catatan bahwa kesanggupan manusia dalam mengembangkan teknologi sejatinya berkat pertolongan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini hadirin, ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi begitu pesat dan sudah sampai pada era teknologi digital. Teknologi digital diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupan serta sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini hadirin, teknologi digital memberikan banyak dampak positif, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun keagamaan. Seperti lahirnya unicorn yang memperluas lapangan pekerjaan, baik Soviet yang menghadirkan pengusaha-pengusaha baru yang kecil, dan bermunculan pula tokoh-tokoh politik dan mubalik di berbagai penjuru negeri. Ceramahnya viral di tengah-tengah masyarakat, hanya dengan lewat tombol like, share, and subscribe. Dalam hitungan jam, jutaan kasat mata yang melihatnya. Begitulah seharusnya teknologi hadirin. Kecanggihannya harus menghadirkan manfaat sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang hadirin, penggunaan internet saat ini ditandai dengan hal-hal negatif yang sangat mengkhawatirkan, di mana banyak figur yang menyebabkan kecanduan sehingga penggunanya lalai mengingat Tuhan, di mana banyak pemuda, balita, sampai orang tua yang tidak mau berhenti bermain game. Bahkan di antara mereka ada yang sampai mengalami gangguan jiwa. Ancaman lain yang tidak kalah berbahayanya adalah maraknya video porno yang dengan mudah tersebar di berbagai media sosial. Akibatnya sangat fatal hadirin, di mana banyak pemuda yang kecanduan seks bebas. Maraknya kasus-kasus kekerasan seksual sudah menguap rasanya. Setiap hari disuguhi berbagai berita, ayah perkosa anak kandungnya, kakak berhubungan intim dengan adiknya, seorang ibu berhubungan seksual dengan anaknya. Na'udzubillah. Hadirin hadirat rahimahullah. Selain game online dan pornografi, media sosial juga kerap meracuni otak para penggunanya dengan berita hoax. Mana banyak tokoh-tokoh yang penuh pencitraan, kebohongan dianggap kebenaran dan kebenaran dianggap kebohongan, yang salah dipuji dan yang benar malah dibuli, sehingga berbagai konflik di tengah-tengah masyarakat pun terjadi. Bagaimana hadirin? Lalu bagaimanakah agar era teknologi digital tidak menjadi bumerang bagi negeri kita ini? Sebagai jawabannya, dengan mendirikan karakter yang dicontoh oleh Luqman dan dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14.
Wa idh qala Luqmanu libnihi yawma ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai kesimpulan sahih Quran kami, era teknologi digital tidak dapat kita hindari dan manusia-manusia masa kini yang harus pandai menyikapi. Di antaranya dengan menanamkan karakter Islami sejak dini, filterisasi terhadap teknologi menjadi kewajiban bagi pemangku penguasa di negeri ini. Pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari dampak positif teknologi dan pemblokiran situs-situs pornografi supaya negeri ini menjadi bangsa yang maju dan beradab sesuai berdasarkan Al-Quran bangsa yang bernyanyi